Lu tahu nggak, dulu Jepang pernah punya penguasa yang sejak lahir dianggap makhluk suci, keturunan langsung Dewi Matahari Amaterasu, simbol tak tersentuh negara. Tapi perang, bom nuklir dan politik dunia memaksa dia turun dari status ilahi dan mengakui dirinya cuma manusia biasa. Namanya Hirohito, orang yang hidupnya jadi saksi perubahan. Jepang dari kekaisaran feodal fanatik menjadi negara demokrasi modern. Hirohito lahir 29 April 1901 sebagai cucu Kaisar Meiji yang mengubah Jepang jadi modern. Tapi masa kecil Hirohito justru jauh dari modern. Dia dipisahkan dari ibunya, dibesarkan oleh pengasuh istana, dan sejak kecil dilatih menjadi simbol suci, bukan anak. Dia tidak boleh menunjukkan emosi, tidak boleh dekat dengan rakyat, dan tumbuh dalam lingkungan steril yang penuh ritual kuno. Ironisnya, dia lebih tertarik pada biologi laut, mikroskop, dan sains ketimbang pedang atau militerisme yang nanti melekat ke namanya. Saat remaja, tahun 1921, dia dikirim melakukan tur Eropa, pengalaman yang membongkar seluruh worldview-nya. Dia melihat Inggris yang modern, Prancis yang demokratis, negara-negara barat yang maju. Dia sadar Jepang harus berubah, tapi justru saat itulah militer Jepang sedang naik daun, makin agresif, makin radikal. Ketika dia pulang, Jepang bukan negara beradab Eropa yang dia lihat. Jepang sedang memanas, penuh kudeta kecil, pembunuhan politik, dan militer yang haus perang. Dia naik takhta tahun 1926 sebagai Kaisar Showa. Secara teori dia penguasa tertinggi, tapi secara praktik dia duduk di singgasana yang dikelilingi jenderal-jenderal fanatik yang percaya Jepang takdirnya menguasai Asia. Jepang menyerbu Manchuria 1931, melancarkan invasi besar-besaran ke Cina 1937, dan militer kadang bergerak tanpa izin resmi. Hirohito menerima laporan detail, dia terlibat, tapi kendalinya tidak absolut. Struktur Jepang saat itu kacau, kaisar disucikan, tapi militer jalan sendiri. Perang Dunia II mempercepat semuanya. Jepang menyerang Pearl Harbor 7 Desember 1941. Setelah itu konflik membesar, Pasifik terbakar. Jutaan orang mati, kota-kota hancur. Jepang menghadapi AS, Inggris, Cina, Australia, dan seluruh sekutu. Hirohito berada di tengah badai itu. Dia tahu negaranya semakin kalah, tapi militer menolak menyerah. Bahkan ketika Tokyo diratakan, ketika 67 kota dibom habis-habisan, ketika rakyat kelaparan, para jenderal tetap ingin perang sampai orang terakhir. Lalu terjadilah dua ledakan yang mengakhiri era lama Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, Agustus 1945. Setelah bom atom dan ancaman invasi Soviet, Hirohito akhirnya memutuskan menyerah. Untuk pertama kali dalam sejarah, suara kaisar yang biasanya sakral terdengar di radio. Dia tidak bilang kita kalah, tapi dengan bahasa halus mengakui Jepang harus menanggung yang tak tertanggungkan. Itu pidato yang mengubah arah sejarah.